Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku sekalian. Yang sekarang kita akan mempelajari mengenai cara pemberian informasi obat kepada pasien, cara pemberian obat yang benar. Sekarang kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami informasi tentang cara penggunaan obat pada pasien. Yang kedua, memberikan informasi cara penggunaan obat pada pasien di bawah pengawasan apoteker. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan komponen informasi obat, mengidentifikasi macam-macam bentuk sediaan obat, menjelaskan cara penggunaan obat yang benar, menganalisis cara penggunaan obat yang benar, serta dapat melakukan pemberian informasi tentang cara penggunaan obat yang benar dengan buklet. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan komponen informasi obat dengan benar, mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk sediaan obat dengan benar, mampu menjelaskan cara penggunaan obat yang benar, dan mampu menganalisis cara penggunaan obat yang benar, serta mampu melakukan pemberian informasi bagaimana cara penggunaan obat yang benar. Paham? Paham. Selanjutnya, kalau ibu tanya, kalian di rumah pernah lihat sediaan obat? Pernah. Ada obat apa saja di sana? Tablet, sirup, obat tetes mata? Ada. Nah, inhaler, ya. Bagaimana cara penggunaan dari obat-obat tersebut? Nah, apakah yang pernah kita lakukan di rumah itu sudah benar apa salah? Nah, di mana kita mendapatkan informasi yang benar itu? Di mana kalau kita ingin dapat informasi tentang penggunaan obat yang benar, di mana? Di mana? Kalau ingin tanya, di pelayanan kefarmasian seperti apotik, instalasi farmasi baik di klinik maupun di rumah sakit oleh tenaga kefarmasian. Maka dari itu sekarang kita akan masuk bagaimana kita bisa mencari literatur tentang cara penggunaan obat yang benar, membuat sebuah buklet, buku cara penggunaan obat yang benar yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien maupun ke tenaga medis. Oke. Selanjutnya ini ada video, bisa kalian tonton. Dilihat videonya. Apakah minum obat bisa membahayakan kesehatan kita? Nah, di video ini coba kalian lihat bahwa obat itu selain untuk kesembuhan, untuk menyembuhkan atau menghilangkan gejala suatu penyakit, maka obat itu juga dapat membahayakan apabila obat itu tidak digunakan secara benar. Nih, coba dilihat. Jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan jamuan yang berbahan herbal hingga pil, kapsul maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini memiliki fungsi medis untuk menyembuhkan penyakit, tapi di sisi lain,
Zat-zat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang biasanya bersifat buruk. Contohnya, saat kita cacingan, kita akan minum obat-obat yang disebut sebagai antihelmintik. Obat-obat ini mengandung zat yang dapat membunuh cacing dan membuat perut kita merasa lega. Tapi obat-obat ini juga punya efek samping seperti mual dan diare yang justru membuat perut kita merasa sakit. Itu sebabnya setiap obat wajib menyantumkan aturan pemakaian, mulai dari zat aktif yang terkandung, kegunaan, efek samping, peringatan, serta dosis minum. Beberapa obat hanya bisa diminum setengah dosis untuk anak-anak. Beberapa hanya bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dan beberapa hanya boleh diminum setelah makan. Intinya, tiap orang punya kebutuhan obat yang berbeda-beda, tergantung jenis dan seberapa parah sakit yang diderita, serta faktor-faktor lain seperti umur, alergi, dan sebagainya. Masalahnya banyak orang yang bukannya minum obat untuk menyembuhkan sakit, tapi justru menyalahgunakannya untuk bersenang-senang. Yang lebih mengejutkannya lagi, banyak orang bahkan menyalahgunakan obat murah meriah yang mudah kita dapatkan di mart-mart dan warung terdekat. Mulai dari obat batuk, obat penenang, sampai obat nyeri pegal linu. Tidak ada sabu-sabu, komik pun jadi. Mereka pikir karena bukan narkoba dan dijual bebas, obat-obatan ini aman dikonsumsi sesuka hati. Padahal obat-obatan ini juga bisa membuat kecanduan, gangguan jantung, bahkan kematian jika diminum sembarangan. Jika diminum sesuai aturan, bahkan obat-obatan yang tergolong narkoba pun sebetulnya baik bagi kesehatan. Sampai awal abad ke-20 misalnya, orang India masih banyak menggunakan ganja untuk mengobati asma dan menambah nafsu makan. Sementara morfin banyak digunakan untuk mengurangi rasa sakit, baik bagi prajurit Amerika Serikat yang terluka pada Perang Dunia Kedua maupun penderita kanker pada abad ke-21. Sekarang kita tahu bagaimana minum obat dengan baik dan benar. Bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum sakit, selalu jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, tidur cukup, dan makan makanan yang enak dan bergizi. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, jadi di sini Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. setelah melihat video tadi, kalian bisa mengetahui bahwa cara penggunaan obat yang benar itu sangat penting untuk menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Ya, setelah ini kita membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ibu bagikan LKPD, kita membuat buku saku cara penggunaan obat. Apa cukup dengan kelompok ini? Baik, Ibu akan bagi kelompoknya, bagikan LKPD-nya. Buka LKPD-nya, dilihat bagaimana cara pengerjaannya, diisi. Nah, dari ini diisi tadi dari video apa yang bisa pendapat kalian tentang video itu. Terus ini bisa paham, dibaca dulu, dilihat, yang tidak tahu bisa ditanyakan. Ya. Mana sudah dibuka? Apa ada yang mau ditanyakan? Apa? Nah, ini diisi tanggalnya, diestimasi kamu menginginkan waktunya seminggu apa 5 hari apa 1 bulan? Ya, ibu kasih ketetapan estimasi waktunya 1 minggu ya. Nanti pada tanggal sekian kamu tulis kegiatannya yang kalian kerjakan apa, catatannya ada kendala apa atau bagaimana, ditulis dilanjutkan. Nomor 2, pada hari apa ditulis isinya, kita ngerjakan apa, ada catatan apa di situ, walaupun kelebihan atau apa. Ya, paham? Paham. Oke. Nah, ya sudah gitu.